Salam profit untuk semua trader base. Saya akan bacakan komentar lagi dari video sebelumnya. Kali ini dari Abang Jabrik. Memang metode ini sangat manjur. Terima kasih atas ilmunya. Saya sudah praktekin. Ternyata cara ini nggak terlalu terikat tren. Mau sell atau buy bisa, asal tahu menempatkan time frame-nya. Untuk konsep follow trend, tren tetap menjadi acuan teknik follow trend dan teknik base follow trend, yaitu dengan melihat arah dari support dan resisten terakhir yang di break. Tapi bisa betul juga kalau menganggap konsepnya bisa buy sell dengan menempatkan time frame, karena menggunakan konsep setiap time frame memiliki trennya sendiri. Saya contohkan misalnya di time frame 1 sell, tapi di time frame 15 menit arahnya buy. Kita bisa ambil setup buy dengan arah menggunakan time frame 15 menit dengan entry-nya yaitu di time frame bawahnya. Bisa menggunakan time frame 5 menit atau time frame 1 menit. Tapi kita nggak bisa ambil setup sell di time frame 5 menit dan di time frame 1 menit dengan menggunakan arahnya di time frame H1. Karena untuk menggunakan setup sell di time frame 5 menit dan di time frame 1 menit, arah buy di time frame 15 menit ini wajib dimatikan dulu. Baru kita bisa menggunakan setup sell di time frame 5 menit atau di time frame 1 menit. Mungkin ini yang dimaksud Abang Jabrik, bisa buy dan sell, tapi secara konsep tetap menggunakan arah dengan melihat support dan resisten terakhir yang di break oleh harga. Di sini terlihat fungsi multi time frame untuk konsep follow trend adalah untuk meningkatkan win rate-nya. Kalau banyak time frame yang searah, maka win rate-nya akan lebih baik. Jadi saran saya lebih baik menunggu setup yang banyak time frame-nya searah, karena itu jauh lebih aman. Oke, kita akan ke marketnya aja. Kali ini saya akan trading di market go lagi. Seperti biasa, kita akan menentukan arahnya dulu, yaitu di time frame 1. Kalau kita lihat di sini di time frame 1 arahnya adalah sell, karena support dan resisten terakhir yang di break harganya adalah support. Jadi ini yang dinamakan arah, yaitu support dan resisten yang di break oleh harga. Dan ini bisa berlaku di semua time frame. Tinggal teman-teman konfirmasikan aja dengan pola SS dan SE di time frame bawahnya. Dan akan lebih baik win rate-nya kalau terdapat base follow trend. Di sini terdapat base follow trend yaitu base sell. Kenapa disebut base follow trend? Karena base ini searah dengan trend. Kenapa dianggap searah? Karena acuannya adalah support dan resisten terakhir yang di break oleh harga. Dan support ini yang di break harga. Jadi arahnya adalah sell. Dan base sell yang terbentuk ini menjadi base follow trend. Untuk konfirmasi entry kita turunkan time frame lagi, yaitu ke time frame 15 menit. Di time frame 15 menit ini tidak terdapat SS. Pola candle ini bukan setup dominan. Karena apa? Karena dua candle udah break. Sedangkan untuk setup dominan syaratnya minimal 3 candle. Jadi jangan sampai teman-teman ini ngarang aja cuma kayaknya ini bisa dianggap dominan. Karena konsepnya enggak seperti itu. Kenapa harus sesuai dengan SOP setupnya? Karena pola CB1 dan dominan ini udah di reset oleh foundernya. Jadi nggak pakai rumus kayaknya atau feeling aja. Setupnya menggunakan pola candle dan ini jelas logik bisa dipelajari. Karena di time frame 15 menit ini belum ada SS, jadi kita akan turunkan time frame ke time frame 5 menit. Di time frame 5 menit market baru ada buat SS buy CB1 break, lalu dimatikan oleh SS sell dominant break. Masih banyak yang nanya nih, apa itu SS? Jadi SS adalah setup sinyal yang tidak diperuntukkan untuk kita entry. Dan setup ini terbentuk di time frame bawahnya dari time frame arah yang udah kita tentukan. Dan merupakan setup awal menandakan harga akan koreksi. Sedangkan untuk SE atau setup entry sama-sama setup kayak setup sinyal, karena setupnya bentuknya sama yaitu dominan atau CB1. Tapi di setup entry ini kita dibolehkan untuk entry.
karena setupnya searah dengan time frame arah yang udah kita tentukan. Jadi bisa dikatakan setup entry terbentuk di ending dari sebuah koreksi, berbeda dengan setup sinyal yang terbentuk di awal dari koreksi. Biasanya yang gagal pakai setup CB1 atau dominan, kebanyakannya entry-nya di SS atau setup sinyal. Jadi entry-nya melawan tren. Untuk market trending, entry counter trend atau entry melawan tren bakalan di sliding market terus. Misal, saat harga atau tren naik, di time frame bawahnya ada setup sell, kita entry sell. Setelah entry sell, market buat setup buy atau buat SE dan harga naik sentuh stop loss kita. Entry di SS saat market trending ini yang sering trader gagal menggunakan setup CB1 atau dominan. Karena itu penting sekali kita menentukan arahnya terlebih dulu di time frame arah yang udah kita tentuin dengan melihat support dan resisten terakhir yang di break oleh harga. Berikutnya kita gunakan garis Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam tren atau di shadow. Nah, di sini fungsi wick atau fungsi dari shadow di teknik yang saya pakai cuma buat naruh atau meletakkan level Fibo 0 aja. Jadi selain ini gunakan body aja. Karena masih banyak yang nanya shadow perlu di break atau enggak. Jawabannya untuk break yaitu body to body. Dan berikutnya level Fibo 100-nya yaitu di body candle bear yang break candle dominan. Saya akan entry sell di sini. Lalu wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0. Kalau kita lihat di sini potensinya harga akan ke level Fibo 423. Untuk take profitnya yaitu di kisaran level Fibo 423. Kita akan lihat apakah market akan merespon setupnya dengan harga turun ke level Fibo 423. Karena entry kita atau setup entry-nya terbentuk di base flow trend yang kita tahu win rate-nya sangat baik. Pergerakan harga berikutnya, harga merespon setupnya dan harga langsung turun ke level Fibo 423. Di sini harga sentuh take profit, tapi karena spread jadi nggak ke trigger. Untuk amannya, saya akan pindahkan stop lossnya itu ke SL plus. Tapi setelah saya pindahkan SL plus, saya berubah pikiran karena di sini saya kurang yakin. Dan yang terpenting saya merasa sudah cukup profitnya, jadi saya akan putuskan untuk take profit aja, yaitu di level Fibo 261 ini. Karena saya terbiasa juga ambil rezekinya di level Fibo 261, jadi kalau menunggu harga ke level Fibo 423 rada tremor juga ini tangan. Jadi amannya kalau nggak yakin ambil take profit aja atau ambil secukupnya aja di market. Di sini setupnya sangat jelas, saya menggunakan base follow trend sebagai arahnya di time frame 1. Lalu di time frame 15 menit nggak ada SS, maka saya gunakan time frame 5 menit untuk mendapatkan SS dan SE yang terbentuk tepat di base follow trend, yaitu untuk SE-nya. Sehingga market merespon dan harga turun hampir ke level Fibo 423. Pergerakan harga berikutnya, harga naik lebih tinggi lagi. Jadi keputusan saya ini sangat tepat untuk close posisi. Karena kalau tidak close posisi atau ambil take profit di level Fibo 261 tadi, saya di sini kena stop loss. Untuk teman-teman yang mau silaturahmi ke grup base engulfing, teman-teman bisa kirim email ke boemchartis@gmail.com. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.